Halo teman-teman, pagi, siang, sore, malam, subuh, kembali lagi ke kita tiga om, tiga orang majus. Hari ini bersama gua Jo. Dan gue Obey, gue Joel. Ya, hari ini kita mau bahas tentang topik yang menurut gua menarik. Kayaknya tentang white lie. Itu white lie itu apa ya? Berbohong untuk kebaikan. Pengalaman kalian nih pernah ngalamin kondisi white lie? Kalau gue sih jujur pernah. Ini kebaikan untuk orang lain ya. Kalau buat diri sendiri semua enak aja. Iya. Untuk orang Untuk orang yang dibohongin. Untuk orang lain yang Atau dibohongin. untuk orang ketiga itu. Iya, untuk orang yang lain. Nah, kalau kalian pernah ngalamin untuk di kehidupan sehari-hari? Kalau gue sih pernah. Melakukan atau kena jadi korban white lie? Gue melakukan. Melakukan white lie. Boleh diceritain nggak atau sensitif? Pokoknya tuh ya ada orang tuh yang kenalan gue lah, ibaratnya gue bilang nggak bisa dibilang teman tapi kenalan. Dia tuh kena sesuatu hal yang tanda kutip dalam medis tuh sedikit sensitif. Tapi karena kita tahu sifatnya dia kompetitif, jadi kita berusaha untuk persuasif. Oh, nggak apa-apa apa yang lo lakuin. Contoh nih, misalkan waktu itu teman kita tuh sebenarnya kena ACL. Kenalan kita kena ACL. Cuma karena sifat kompetitifnya dia masih mau terus. Dia mau terus. Kobe Bryant. Iya, istilahnya kayak gitu. Cuma ya dengan ini yang bilang nggak bisa nih kayak gini nih, karena dia selalu denial kan. Nah, kayak gitu. Jadi kita bilang, lu ternyata tidak lu parah nih, lu nggak bisa tuh kayak gitu. Ya, kalau ACL kan berarti kan dia harus berhenti ya. Iya, sekian berhenti. itu ya gitu sih. Fatal sih itu sih. Itu kalau gua sih merasa tergantung nih white lies nih apa dulu nih. Gua selalu ngerasa kalau misalkan di Alkitab kan hukum bandingnya kasih nih. Kalau misalkan gue ngerasa kalau lu dasarnya kasih, gue rasa itu nggak apa-apa. Makanya kayak di hari Sabat tuh Tuhan Yesus menyembuhkan, gue ngerasa karena dasarnya kasih, makanya dia memperbolehkan. Misal nih, maksud gue gini, misalkan lu white lie nih, misalkan nih ya, sebenarnya kan gue pekerjaan gue petani nih, misalkan nih, gue kasih melon gue kasih OB nih, OB tes nih makan melon, sebenarnya nggak manis. Nah, OB karena nggak mau nyakitin hati gue, oh manis gitu, ya kan? Padahal nggak manis sebenarnya. Nah, menurut gue itu salah. Kalau gue ngerasa kalau white lie-nya itu, karena itu bukan kasih, itu karena kasihan, beda gitu ya. Itu kasihan, iya. Soalnya ujungnya kenapa? Kalau misalkan OB bilang, oh manis nih, terus udah dong, gue pede dong. Akhirnya gue store nih ke supermarket. Nah, kalau ke supermarket nggak ada yang namanya kasihan. Kalau nggak laku ya nggak laku, gitu loh. Jadi instead OB itu ngasih sebuah saran yang konstruktif, Jol ini kurang manis nih, mungkin lu harus ituin gitu kan, ngomong secara walaupun menyinggung perasaan gue, soalnya memang perasaan gue tersinggung gitu, tapi nanti untuk jangka panjangnya gue pasti akan lebih baik gitu. Itu menurut gue kalau white lies yang dasarnya kasihan gitu, itu nggak baik. Tapi kalau ada white lies yang menurut gue tuh dasarnya kasih, misalkan kita ada kejadian waktu di Perang Dunia Kedua, kita tahu orang Yahudi itu banyak dipersekusi di Eropa. Jadi memang dicari itu di kedua orang tiap rumah tuh, lu ada orang Yahudi nggak? Nah, misalkan suatu ketika ada suatu Gestaponya Jerman lah, istilah polisinya lah, di kedua pintu lu nih, ada orang Yahudi nggak di dalam kan? Nah, ya gimana lunya? Lu mau bohong nggak? Padahal lu nyembunyiin nih orang Yahudi nih dalam lu mau bohong atau nggak demi nyelamatin nyawa dia. Nah, menurut gua kalau white lies yang kayak gini karena dasarnya itu kasih, jadi kayak gua percaya ada kalau hukum yang lebih tinggi itu bisa override hukum yang di bawah gitu. Gua percaya kayak gini, hukum yang lebih atas tuh bisa override yang di bawah. Nah, kalau yang kayak gini gua mungkin mengiyakan. Kalau yang kayak gitu, itu sih pandangan gua. Menurut lu gimana white lies? Kalau white lie gimana, Be? Ini menarik. White lie kan tadi ya, balik lagi untuk kebaikan orang. Kalau tadi gue jawab pertanyaan yang pertama dulu, udah pernah white lie nggak? Biasanya tuh yang paling sering ada tanya, udah makan belum? Kabar lu baik gak? Nah, kabar. Iya. Nah, kalau gue bilang, padahal gue nggak baik, terus gue bilang baik, itu white lie nggak? White lie.
demi kebaikan apa gitu emang kayak demi kebaikan gue deh sebagai tanya. Tapi bisa juga asumsinya Ya, demi supaya kebaikan nggak khawatir. dia supaya dia nggak buang waktu Iya, gitu kan nanti dia iya. nanya gimana Supaya nggak khawatir gitu juga kan. bisa. Supaya dia nggak Iya, khawatir. iya, iya. Nah itu white lie. Kalau menurut gue white lie itu pada dasarnya sebenarnya nggak dosa. Karena balik lagi ya, gue orangnya paling legalis di sini kalau tanya dosa atau enggak. Karena itu pertanyaan legalis. Nah, kalau jaksa Dosa bersaksi atau enggak, dusta gitu. tuh gimana Nah tuh? itu dia, kan kalau di 10 hukum kan memang dalam Ada bersaksi yang- dusta. Ah. Bersaksi dusta sama bohong itu beda. Oh, gimana tuh bedanya? Saksi dusta pasti bohong. Saksi dusta pasti bohong, pokoknya Tapi bohong, alter dari kenyataan gitu ya. Iya, tapi bohong belum tentu bersaksi dusta. Gimana tuh bedanya? Karena bersaksi dusta lah menjadi saksi kan. Ini maksudnya lo dalam konteks dong. Ketika lu ada satu perkara terus lu diminta untuk bersaksi terkait perkara itu. Misalnya ada orang nyolong atau apa terus lu ngeliat dia yang nyolong. Lu mau ngelindungin dia, bilang enggak dia nggak nyolong, dia nggak lewat sini, dia nggak lewat sini gitu. Dia pengen ngelindungin dia. Nah lu bersaksi dusta. Nanti ada perkara dan ketika lu diminta kesaksian nih, lu ngomong yang nggak jujur, Gini, lu gini. berbohong gitu. Jadi Coba, dalam hal itu lu bersaksi dusta. Gua tanya lu, misalkan nih ya, contoh nih, misalkan entah in the distant future kita nggak tahu gimana ya, ada pengadilan nih ya, misalkan Kojo nih, diadili nih ya. Nah, Kojo ini Katolik apa bukan? Kalau dia sampai dia Katolik, mati nih, dipenggal palanya. Nah, kira-kira lu gimana tuh? Lu kalau ditanya lu sebagai saksi gitu, lu bakal ngomong nggak? Katolik Kojo, terus habis itu palanya dipenggal. Kalau ini udah dalam kesaksian, apalagi disumpah pakai Alkitab gitu kan ceritanya, lu bersumpah dalam nama Tuhan tuh, itu bahaya banget untuk Iya, lu bohong. tetep lu. Jadi gua nggak bakal bohong atau iya, karena sebagai saksi kita bisa memilih untuk diam dalam pengadilan. Lebih baik gua nggak ngomong sama sekali. Ya, itu nggak bersaksi dusta. Bersaksi dusta adalah ketika lu tahu oh dia Katolik tapi demi melindungi dia. Jadi udah dalam kasus betulan perkara hukum nih. Iya, ya perkara hukum nih. Soalnya kalau nggak perkara hukum, gua bilang itu bukan bersaksi dusta, namanya Iya, bohong. iya. Kalau bohong itu bisa salah bisa enggak. Iya, Nanti ini kita bahas nih. iya. Tapi gua ngomong terkait masalah dosa dan tadi bersaksi dusta tadi. Kalau udah kayak tadi meskipun kalau gua bohong bisa ngelindungin dia, kalau gua lebih baik tetap nggak bohong. Kalau udah diminta bawa nama Tuhan. No, lu jadi diem aja tuh ya. Iya. Tapi Karena kan gini, biasanya sering kali dipaksa, Be. Kalau dalam pengadilan gitu kan kadang dipaksa. iya, kan. kalau dari kan antara dia sama gua bukan masalah si orang ketiga itu tadi lagi kan. Ya orang dia semua hal juga bisa gua disiksa buat Iya. melakukan yang lain-lain buat nyakal Tuhan misalnya kan. Iya, Itu iya. udah bukan masalah bohong lagi gua bilang. Tadi kan ini kan masalahnya adalah white lie demi kebaikan orang lain. Pertanyaannya adalah emang kita sebagai manusia tahu apa yang baik buat dia? Kok kita jadi seolah jadi hakim yang sok jago gitu. Gue tahu apa yang baik buat dia. Iya, Gue tahu baiknya dia benar. nggak usah tahu aja yang itu gue bohongin. Padahal lu nggak tahu nanti Iya, pas padahal di nggak sepanjang tahu. jalannya. Iya. Padahal nggak tahu apa yang baik buat seseorang. Kita tuh Iya, manusia. iya, Kita nggak tahu masa depan. Termasuk bahkan meskipun gue kesana agak ekstrim ya. Yang tadi, kalau gue bohong gue bisa nyelamatin Joe nih dalam pengadilan gitu ya. Karena gue tahu dia sebenarnya aslinya emang nggak bersalah. Kecuali dia emang bersalah ya, dia bersalah terus gue bohong ya namanya jadi komplisit gitu kan. Iya. Tapi maksud gue dia nggak bersalah tapi lagi dituduh. Dan gue mesti menguatkan dengan cara berbohong supaya dia selamat. lolos. Karena gue tahu aslinya dia enggak. Gue bilang itu tetap salah. Karena lu merasa baiknya adalah dia nggak masuk penjara gitu misalnya. Kita nggak tahu rencana Tuhan kok. Iya. Jadi gue bilang sangat tidak baik lu berbohong masa ini demi kebaikan dia. Tapi lu bawa nama Tuhan. Karena kita kalau dalam pengadilan adalah ya tanda kutip ya lu mesti Ini kita ngomong bersaksi dusta nih ya, bukan bohong. Bohong beda lagi ceritakan. Iya. Udah bohong beda lagi cerita. Makanya karena kalau dalam perkara ini biasanya ya, ada sumpahnya gitu loh. Masalahnya di sumpahnya itu di mana lu bawa nama Tuhan. Masalahnya di situ. Kalau bohongnya biasa kan lu nggak bawa nama Tuhan. Iya. Lu kabar lu baik nggak? Baik, padahal enggak. Gua rasa itu andaikan lu mau tanda kutip bohong, itu nggak apa-apa. Tapi meskipun menurut gua itu bukan dosa, itu juga akibatnya bisa banyak Jeleknya. Karena banyak juga ayat di Alkitab meskipun bukan di bagian 10 hukum tadi ya, yang bilang apa Tuhan itu tidak menyukai lidah yang berdusta, yang berbohong. Apalagi di perjanjian baru juga terkait masalah pembohong juga. Jadi berdusta itu tentu banyak nggak baiknya. Bohong, dusta maksudnya. Tapi kalau bersaksi dusta maksudnya adalah menjadi saksinya itu tadi. Kalau poin gue, kalau bersaksi, lu bawa nama Tuhan, lu bohong demi kebaikan orang lain, gue bilang itu dosa. Dosa besar bahkan gue bilang dan nggak baik. Nah, terus kan ada tuh peristiwa Abraham. Tuhan kan suruh Abraham untuk mengorbanin Ishak. Walaupun pas akhirnya Abraham pas mengorbanin Ishak, akhirnya kan ditarik tuh. Udah nggak usah korbanin, gue udah tau lah lu ternyata orang yang beriman gitu. Nah menurut lu itu termasuk
bohong nggak? Tuhannya maksudnya. Iya, Tuhannya yang pernah Tuhan bohong nggak? Itu bukan mau bohong, kan dia nyuruh. Hmm. Dari awal pun pas dia Kayak udah ngetes tahu, lah. iya, Ngetes itu iya, bohong apa iya, enggak namanya sih? Ngetes, Iya. ngetes kan bukan berbohong. Dan andaikan pun Tuhan berbohong, ya gue bilang Tuhan nggak bisa bohong karena dia adalah kebenaran. Tapi kan kita cuma ngomong hipotetikal nih. Andaikan Tuhan berbohong, itu pun gue bilang nggak masalah. Terkaitnya jangan membunuh. Tuhan membunuh banyak kan. Iya. Karena dia above the law. Hmm. Nggak bisa lu ngomongin ini adalah hukum buat Manusia. Nggak bisa nyamain Tuhan boleh. Oh, berarti lu pengen jadi sama kayak Tuhan dong. Nah, itulah dosanya Lucifer dan dosa manusia pertama. Lu menyaminnya lu punya pengen standarnya Tuhan. Lu mesti standarnya dengan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Memang di mana di Alkitab banyak juga ternyata orang tokoh di Alkitab itu yang berbohong. Yang kita nggak tahu itu benar atau enggak. Nah, itu yang menarik karena mesti balik ke kasusnya masing-masing. Masing-masing Misalkan si kasusnya. Rahab. Nah, iya, salah satu yang terkait yang mati nyawa kan adalah Rahab kan. Dia jadi ada 12 ada pengintai Israel ke Yeriko kan. Terus akhirnya dia disembunyiin sama Rahab yang pelacur itu kan. Terus kan tanya sama orang Yeriko, kamu nyembunyiin enggak nih ada pengintai itu. Dia cerita dia bohong demi supaya pengintainya selamat. Dan biasanya orang selalu menjustify sesuatu dari hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah si Rahab ujung-ujungnya selamat. Bahkan kalau lu pelajarin dia bahkan dinikahin sama satu pemimpin Israel. Jadi kesana, oh berarti bagus ya bohongnya itu kan. Ini ada dua cara menjawabnya gue bilang. Pertama, ini bisa masuk kategori perang. Hukum perang sama hukum dalam damai itu beda. Gue percaya di Alkitab pun hukum-hukum itu bisa beda-beda dalam kasus tertentu. Termasuk misalnya ya, hukum perang sama nggak perang gue bilang beda. Nah, tapi nanti bahasannya panjang. Tapi contoh ya, maksudnya perubahan suatu status itu bisa membedakan suatu. Contohnya adalah terkait lu having sex sama seorang itu nggak boleh. Tapi kalau udah nikah boleh. Padahal kan nggak ada perubahan secara fisik, ya. Cuma statusnya aja berubah. Jadi status tertentu bisa ada hukum-hukum tertentu yang bisa dan lebih berubah. boleh. Nah, jadi kalau dalam kasusnya Rahab bisa dibilang kasusnya adalah lagi perang. Apakah dia bersalah? Tentu dia bersalah kepada bangsa negaranya. Tapi kalau dalam perangnya Tuhan melawan orang jahat atau umat orang jahat, ya namanya perang lah pakai tipu muslihat. Bahkan dalam perang bahkan masih membunuh. Ya, jadi gua rasa itu tanda kutip ya nggak masalah. Itu juga. Nah, terus kalau menurut lu kayak Kojo, kalau lu berbohong gitu ya, tapi buat ngelindungin perasaan orang gimana tuh menurut lu? Lu kayak akhirnya lu berbohong nih tapi buat ngelindungin perasaan orang tapi nih, memang supaya nggak banyak tersakiti. kalau kayak ya kita ngomongin kultur ya, kita ngomongin kultur Indonesia ya. Misalnya kan banyak kan yang istilahnya orang tuh menjaga hati banget ya. Misalnya ya contoh orang yang misalnya yang belak-belakan itu lebih susah diterima karena emang kultur budaya di sini, maksudnya kayak kita mesti halus gitu loh. Maksudnya kayak lebih ya ada rasanya sweet talknya dikit lah. Bohong sedikit. Nah, terkadang sweet talk kita itu kadang kebablasan. Jadi bohong. Jadi kadang white lie. Pertama misalkan ya seperti contoh tadi, misalkan contoh lu punya pacar atau lu punya pasangan, masak nih, dia baru pertama kali masak kan. Anjir, gak enak banget, asin. Dia pokoknya nggak kasih apa-apa, nggak ada rasa sekali. Ya lu makan kan, enak gak? Enak gak yangnya? Iya. Pasti kan kayak gitu kan, maksudnya kan lu mikir kayak gitu. Gue malah kalau diajarin gitu, ya kan, sama sama tante gue. Kalau di itu kan pasti ngomong enak, padahal nggak ada rasa, hambar segala macam kan. Tapi walaupun lu tambahin bumbu, maksudnya kayak lu tambahin bumbu atau apa, kan pasti dia tanya, oh kurang rasa ya? Enggak, ini biar gua emang suka asin gitu. Gitu ya? Iya. Kan kayak gitu kan, kadang kayak gitu kan. Pokoknya itu kan termasuk white lie gitu. Cuma kan kalau kita ngomong, ini nggak enak nih makanan apa nih, kayak nasi kayak dedek bebek gitu. Terus itu pasti menyakiti perasaan dia kan. Maksudnya kayak mungkin aja akibatnya dia nggak mau masak lagi buat lu. Cuman terkadang white lie kita karena kita bilang enak, minggu depan yang bawain sama. Iya makanya. Nah makanya itu. Tapi mungkin dia lebih prepare. Makanya kayak kita mungkin pertama kali nggak shock terapi gitu. Kalau dari versi gua nggak mungkin shock terapi di hari pertama. Misalkan, wah makanan lo nggak enak nih. Ya udah, gua pasti berusaha untuk sweet talk lah. Yang kedepannya mungkin ya nextnya masih gua bilang
kayaknya makanan lo yang kemarin ada kurang rasa ini kayaknya bisa diimprove gitu. Cuma kan nggak di kesempatan pertama lo langsung ngejudge, oh nggak enak gitu, pasti gitu sih. Makanya yang gue bingung tuh kan kita kebanyakan white lie ya, kita jarang lah white lie ekstrim kayak gue bilang kayak yang kasus tadi yang orang Yahudi itu buat melindungi nyawa. Kebanyakan white lie yang kita pakai yang sehari-hari itu buat supaya nggak nyakiti perasaan jaga orang. perasaan ya, jaga perasaan. Nah sekarang pertanyaan gue, kita tuh menyakiti perasaan orang itu dosa apa enggak? Ya maksudnya udah derivatif nih, udah turunan. Kan ujung-ujungnya kita kan white lie ini supaya untuk menjaga perasaan orang. Kalau kita ngomong langsung nih, kan sakit perasaan dia. Nah, menyakiti perasaan orang tuh dosa nggak? Secara normatif ya, secara nggak, kita ngomongin antara blue apa, maksudnya kayak dosa grande yang gimana, ini normatif salah. Menyakiti orang tuh Menyakiti kan? salah. Jadi Karena akhirnya lu jadi secara normatif yang lu lakukan itu salah. Karena lu tahu kalau misalkan gue kalau ngomong jujur gua nih, ngomong jujur bakal nyakitin lu, pasti. nyakitin. Karena lu udah tahu, kecuali lu nggak tahu. Ya, maksudnya lu nggak tahu sifat dia. Kayak misalkan lu udah tahu nih, misalkan ngomong kayak gini dadadadadadat nih bakal bikin dia down atau Pasti, bikin apa, pasti pasti. Karena tapi bisa jadi terjadi kayak pembenaran kalau lu nggak tahu kalau misalkan hal yang lu ngomongin itu ini. Oh iya, kalau nggak tahu ya secara- wajar. Secara normatif. Ini misalnya tahu nih. Kayaknya lu udah tahu normatif itu salah. Karena lu udah tahu dan lu ngomong kayak gitu, ya orang bilang ngelesnya kan, oh demi kebaikan dia, gue Iya. ngomong kayak gini. Tapi enggak, gue yakin tuh pasti ada something. Misalkan, anjir nih, maksudnya gue harus ngomong kayak gini nih sama dia, Supaya gini, supaya bikin dia down. ya, mungkin kayak gitu. Itu sih Itu gimana ada Bro? Menyakiti tentang- perasaan orang itu Iya, akhirnya kalau dosa secara nggak? legalis gue bilang nyakitin perasaan mana mungkin dosa. Yesus aja nyakitin perasaan banyak orang. Bahkan dia bilang kamu ini anak ulama beludak. Kamu bilang kamu anak Abraham. enggak, Diusir katanya. lagi dari itu bait Allah aja. Apa maksudnya bikin orang pasangannya Iya, jadi iya, gimana? iya, Itu iya. nggak dosa. Cuma seringkali itu nggak bijak. Iya. Seringkali. Nah, Tapi itu. kadang-kadang emang mesti begitu. Orang mesti sakitin perasaan kadang-kadang. Kesannya ekstrim banget yang ngomongnya. Iya, iya. Kadang-kadang mesti begitu, tapi Yesus begitu loh gue bilang. Jadi nyakitin perasaan itu bukan dosa. Tapi lu mesti tahu konsekuensinya apa. Termasuk bohong. Yang tadi gue bilang bohong. Kan gue bilang bukan dosa kalau cuma bohong, cara bohong bukan dalam hal saksi dalam satu perkara ya. Dan tadi kan lu bilang mau makan, ini makanannya enak nggak? Lu tahu nggak enak? Lu mau jawab sejujurnya, lu mau jawab bohong atau nggak jawab atau berdiplomatis, gue bilang itu Nggak dosa itu gitu nggak ya. dosa. Tapi semua ada konsekuensinya, makanya perlu hikmat. Dan seringkali bohong itu konsekuensinya itu lebih parah. Seringkali kalau menurut gua. Ya. Dan tapi bisa aja ada orang bilang enggak lah, gue jujur Pak, selalu lebih parah gitu. Iya. Apakah dengan itu gue menyalahkan dia bohong aja? Ya gue bilang ya lu berarti mesti, ini namanya mengasah otak kan. Cara berdiplomasi kan ada mengasah otak. Bagaimana lu nggak betul-betul ngomong yang nyakitin Jujurnya, perasaan dia sendiri, iya. jujur tapi lu juga nggak bohong. Ya itu lah maksudnya Cari cerdik titik seperti tengah. ular, Tulus seperti merpati. ya maksudnya begitu. Itu kan mati otak lu, gimana caranya supaya nggak bohong tapi nggak nyakitin perasaan dia. Emang sering kali kita nggak boleh cari yang gampang, apalagi kan kalau emang tujuan lu supaya nggak nyakitin perasaan dia, harusnya lu berusaha dong. Lu dengan cara bohong berarti kan lu Ya, ya. cari jalan mudah yang enak-enak aja kan. Ya, Ya, ya. kalau emang kayak gitu ya silahkan, tapi siap tanggung konsekuensinya. Nanti dikasih tuh makanan sama terus kayak dulu tuh kan. Kalau gua sih jujur gua lebih baik ngomong apa adanya. Ya, Oh, tapi dengan mungkin dengan baik. Kalau bisa dengan diplomatis lebih bagus, Iya, tapi iya. kadang-kadang mungkin emang ngomong apa adanya aja. Lu diplomatis lebih bilang, lu coba ngomongnya aja. muter-muter. Kita nggak tahu. Karena ini jawabannya nggak ada yang pasti gitu. Tergantung lawan bicaranya atau bicaranya. orang yang sebelah situ juga kan. Ini orangnya yang udah lebih dewasa nggak? Banyak hal kita juga dengan kebohongan kok. Lu ngajarin anak kecil itu semua pasti tanda kutip dengan kebohongan, karena mereka belum nyampe. Kan kita ngomong kebohongan yang di dunia dewasa juga Iya, adalah iya. masa dia nggak nyampe, dia belum bisa nerima kan. Tapi itu kan yang selalu dilakukan kepada Anak anak-anak. kecil. Anak-anak sering banget dibohongin. Misalnya. Ya macam-macam. Sebenarnya bukan masalah dibohongin sih. Ya kesannya berubah-ubah. Bisa dibilang kamu temenan harus dengan semua orang. Bisa dibilang nanti akhirnya bilangnya kamu harus pilih teman. Atau bahkan kita Belum ngomongnya, siap ya. iya, atau bahkan kita dalam hal yang lumayan saintifik gitu kan. Kasih rumus kan rumus yang sederhana yang belum kompleks, yang betul-betul nunjukin the real world.
Misalnya lu kayak ngomongin kecepatan gravitasi nih, kecepatan benda jatuh ada sesuai kecepatan gravitasi. Tapi kan nggak diajarin, misalnya masih level awal itu belum diajar terkait ada air resistance. Jadi sebenarnya nggak begitu ngitungnya. gitu. Karena emang dia belum nyampe ke sana. Jadi kasih yang lebih sederhana, penyederhanaan yang sebenarnya bukan kebenaran, tapi ya nggak betul sepenuhnya bohong juga. Tapi kalau kita ngomong apa itu fakta atau enggak, seringkali mungkin bukan fakta. Sesuatu yang disederhanakan ya bukan fakta. Iya. Kayak gitu. Tapi itu nggak masalah. Gue bilang itu nggak masalah. Ya tadi kan emang kita melakukan penyederhanaan. Penyederhanaan bisa terkait fakta, bisa juga terkait tadi jawaban-jawaban untuk hal-hal yang yang sebenarnya banyak rumit, kita sederhanain aja gitu kan. Iya, Oh ya enak gitu kan. Ngapain kita bikin kompleks langsung bilang oh nggak enak gitu kan, mulai nyari ribut. Nggak Iya, ribut, iya. men. Tapi tetap kalau gue bilang ya sebaiknya adalah lu ngomong Nggak enak, tapi dengan baik. yang ngomong yang mungkin nggak enak tapi jangan lebih baik lah. Apa seringkali ya gue bilang langsung ngomong apa adanya aja. Ya mungkin gue agak lain ya. Iya, tapi soalnya kalau pengalaman gue begitu lu satu bohong ya, lu bakal tutupin lagi dengan kebohongan lain gitu. Akhirnya lu begitu lu ketahuan, lu kamu bohong ya dari A sampai Z, ya tambah mampus men. Kalau pengalaman gue. Iya, dan ini masalah credibility gitu Iya. kan. Lu sekali udah pernah bohong sih untuk hal kecil juga akhirnya jadinya lu Lu susah dipercaya. susah dipercaya jadinya. Jadi sebenarnya emang banyak ruginya gue rasa. Emang kalau misalkan kalau kayak gue pribadi kalau nggak terpaksa banget bohong, gue tuh nggak bakal bohong sih. Kayak gue bakal bohong tuh kayak di kasus yang kayak orang Yahudi gitu. Kalau emang udah kayak mepet banget mau nggak mau nih, ya gue bakal bohong sih. Tapi di luar itu gue rasa apalagi kalau kayak cuma misal Jul, menurut lu pendapat lu gimana? Kalau misalkan emang jelek, gue akan bilang jelek. Apalagi kalau misalkan penting ya buat barang dagangan ya, itu tuh paling krusial tuh. Ya kan temen lu jualan apa gitu, terus dia tes market. Gue rasa lu harus ngomong sejujurnya, karena itu akan mempersingkat waktu dia lebih banyak gitu loh. Lu kalau misalkan ngomong iya gitu, sampai nanti dia terjun ke market, ya dengan asumsi kalau barang dia oke, ya repot. Atau misalkan itu kalau yang barang market tuh mungkin masih lebih nggak personal ya. Misalkan temen lu tahu nih punya karakter kurang bagus, lu bilangin. Nah itu tuh biasanya yang bakal sering cari ribut di situ emang. Itu gimana tuh Kojo? Kalau misalkan ada lah karakter gue mungkin misalkan gue kurang sabar nih orangnya, mungkin gue ngomongin kurang kasar, lu bakal bilangin gue nggak kok? Walaupun gue nggak tanya lu. Untuk awal sih gimana caranya ini ya, gimana caranya kita build relationship sih. Karena lu kalau gua negor lu langsung, kalau lu nggak ada relationship, lu omongan gua akan mental. Mental. Nggak ya kan, karena kalau biasanya orang kena langsung kalau udah relationship, maksudnya kayak Udah misalnya dalam, ya? udah dalam, udah Udah intimate lah, udah intimate dan bisa gampang dia ngomongin. Tapi kalau orang lain, kalau misalkan tiba-tiba gua ya nggak berhikmat lah, tiba-tiba gua ngejudge lu, ya lu ngomongnya sampah banget tuh gitu. Kayak tong sampah. Kayak tong sampah. Terus kayak gua baru ketemu, baru ngomong langsung ke lu tong sampah banget segala macam. Langsung ya orang itu akan jadi defensif sama lu. Pertama kayak gitu sih. Jadi percuma juga lu jadi ngomong. percuma ngomong. Jadi better lu build relationship. Lu tahu bahwa ini dia relationship lu udah baik, maksudnya kayak lu udah intimate, maksudnya dalam arti udah deket lah, dan lu bisa capable untuk ngomong kayak dia, ya nggak bisa. Tapi kalau pertama kali lu ngomong, misalnya kayak ada salah satu contoh kenalan gue yang misalkan ya baru ketemu orang, dia genit, misalkan ketemu orang baru langsung halo mbak, ya selamat pagi segala macam, mungkin ramah, tapi kan gue tahu itu salah di kota Jakarta ini. Mungkin ada yang nerima, ada yang enggak gitu. Orang yang nggak nerima banget, lu fake banget lu. Iya, Ya, susah apa-apa, ya kan, kayak gitu kan. tergantung tempatnya juga ya. Ya makanya kan kalau gua nggak deket sama lu, gua langsung ngomongin lu apa yang udahlah, jangan gitu, kita di daerah orang atau apa, lu bakal sakit hati dong sama gua. Lu siapa ya? Lu nasihatin gua orang baru ketemu gitu kan. Kalau intimate, kalau udah kenal, udah sendal nih kan, ya lu janganlah kayak gitu. Better, mungkin dia nggak nyaman atau apa, kan jadi lebih enak gitu. Itu sih menurut gua sih lebih ini dibanding dari orang juga percuma orangnya nggak kenal gitu sih. Menurut gua sih kayak gitu, kita mesti punya trik lah untuk gitu, karena ya percuma juga kalau kita nyatain kebenaran dan orang itu juga nggak berubah, juga Nggak ada gunanya. what's wrong gitu, buat apa. Yang ada kita dicap
orang yang suka ngejudge jadinya, ya gak? Iya. Itu sih. Terkadang kebenaran itu penting, maksudnya kayak kebenaran itu terkadang menyakitkan, tapi gimana caranya kita untuk preventif, untuk menyatakan kebenaran itu kayak gimana gitu, cara masuknya sih. Apalagi kalau untuk hubungan personal antara ini sih. Kecuali lu nggak peduli banget, misalkan gue kenalan lu atau apa, misalkan contoh, misalkan gue nih bau badan, contoh nih, lu nggak kenal sama gue, lu bilang Bau lu bau badan lu, mandi lah gitu, anjir gue langsung marah lah, mau mandi. Tapi nggak perlu bohong juga, lu harum banget gitu. Sarkas. Sarkas. itu sarkas jadi jatuhnya. Itu sarkas itu jadinya. Ya silent is gold sih. Jadi lu nggak perlu. Tapi gue setuju ada beberapa hal yang menurut gue juga memang perlu Harus dikasih tahu. Harus strict to the point. Misalkan kalau udah dia ada kecenderungan tangannya main pelecehan atau apa segala macam, lo harus ngomong, itu udah menyalahi kan, dibanding digebukin ya kan. Iya. Tadi gue sempat bilang ya, kalau lu bohong demi kebaikan dia, lu tahu dari mana itu demi kebaikan dia. Tapi gue cuma ngomong sebaliknya juga sama. Kadang-kadang lu masa jujur demi kebaikan dia, lu tahu dari mana itu demi kebaikan dia. Terus jadi gimana? Ya, makanya, jadi gue bilang lebih baik semua baliknya harus dengan hikmat pastinya ya. Cuma lu nggak bisa dengan alasan demi kebaikan dia. Lu ya misalkan apa yang lu anggap emang benar lah. Kadang-kadang mungkin bohong itu ya memang benar. Ada bener. Cuma tadi gue bilang bohong itu ini dalam konteks tadi bukan dalam kesaksian lu sumpah nama Tuhan. Kalau nggak sumpah nama Tuhan, bohong itu menurut gue nggak dosa. Nabi aja juga ada dosa kalau ada bohong gitu dalam kitab. Dan lagi bohong itu juga tergantung ya. Tadi misalnya kita ngomong balik lagi ke kasus nyata ya. Tadi kan lu ngomong terkait bisnis ya, terkait review. Tergantung ya, kalau di bagian market sama sales gitu ya, biasanya justru malah mesti tanda kutip seringnya bohong. Ya produkku paling bagus, nggak ada yang lebih bagus dari produk gua. Oh iya. Nggak mungkin lu ngomong yang itu lebih padahal lu tahu ada sebenarnya yang lebih bagus gitu kan. Nah itu emang jualan nggak kecap. boleh. Emang nggak boleh bohong kayak gitu. Gue bilang sih ya nggak masalah sih sebenarnya, namanya lu emang lagi jualan, asal lu nggak apa yang menipunya yang ya panjang sih, emang balik lagi tentang hikmat lagi ya. Lu nggak boleh yang terlalu berlebihan juga gitu istilahnya kan. Makanya jadi takarannya juga jadi bingung. Ini harus dengan takaran yang jelas, makanya sebenarnya bagusnya emang nggak bohong sama sekali. Tapi kalau kadang-kadang emang lu terpaksa dan harus, ya gue bilang ya lu harus punya hikmat tadi. Tapi nggak bisa lu betul-betul mau jujur ya, gimana lu mau jualan? Tergantung seasonnya bisa aja memang. Tapi maksud gue beberapa orang emang dia kebetulan kerjanya cuma bisa di sales sama di marketing, ya mau gimana, masa lu maksa dia mesti keluar terus tinggalin gitu aja, kan nggak gitu juga kan. Jadi kebohongan tertentu itu tergantung, karena kenyataannya kebohongan kan cuma ngomongnya adalah dia nggak ngomong jujur. Nah gimana lu ngomongnya terkait misalnya retorika gitu, hiperbola kan nggak jujur hitungannya kan. Iya benar. Tapi itu memang bagian dari, itu namanya bagian dari berkomunikasi. Jadi kebohongan itu juga sama, kebohongan itu bagian dari berkomunikasi, menyampaikan suatu ide. Idenya ini gua nggak nipu lu gitu, meskipun pas kita nyampeinnya mungkin dengan kata-kata yang nggak benar. Iya. Ya selama idenya mau gue sampaikan bahwa ini emang barang bagus buat kamu kok sebenarnya, dia nggak bohong, kecuali lu tahu ini barang itu jelek, nah lu jual ke dia gitu kan. Nah itu gue bilang secara idenya lu emang bohong. Tapi kalau tahu emang ini emang bagus, lu ngomong ini yang paling bagus, itu kan hiperbola juga sebenarnya kan. Dan yang sebelah sana juga tahu lah lu lagi cuma hiperbola aja, lagi yang lebih-lebihin gitu kan. Ya sama-sama tahu ini emang caranya teknik persuasif dan meyakinkan, which is gue rasa nggak masalah. Dan pada akhirnya benar salahnya tadi ya tergantung masalah intensi tadi kan, intensinya pengen yang baik atau yang enggak, jadi lebih terkait intensi. Dan ini pun gue juga bukan bilang terkait dosa, ini terkait masalah untuk kebaikan lu sendiri aja lah gitu istilahnya. Karena makin lu banyak justifikasi itu juga jelek gitu loh, lu selalu menjustifikasi kebohongan lu, apalagi lu bilang tadi si OB di sini bilangnya apa bohong itu nggak dosa, lu akhirnya lu biarin, akhirnya jadi kebiasaan. Nah itu juga nggak bagus nanti akhirnya. Akhirnya lama-lama semua lu justifikasi sini situ, ini kan gua bukan lagi bersumpah, ini kan bukan perkara. Selalu masing-masingnya tuh lu harus tahu konsekuensinya apa. Dan kalau emang tadi pokoknya cerdik ular situs merpati, itu aja sih kalau gue kata kuncinya buat terkait masalah white line. Ya, kalau dari kalian nih, kalau dari Rube, ayat pendukung untuk white line ini ada gak sih? Atau tokoh Alkitab yang white line ini apa ya? Yang kita white lie ya yang paling terkenal tadi ya si Rahab. Tapi itu kan kasusnya perang jelas. Kalau yang lain-lain gue cuma mau bilang dia nggak bohong untuk kebaikan sih.
kalau lu baca Elisa itu pernah bohong bahkan. Hah? Nabi kayak Elisa kan masa pernah bohong kan? Iya. Jadi suatu ketika dia itu kan dikepung. Ingat nggak yang kayak dia buka matanya Gehazi, dia bilang, oh ini banyak Oh, pasukan terus ini, banyak ini, kan. pasukan. Nah. Nah. Tapi kan sebenarnya kan dia lagi dikepung sama pasukan Aram kan. Iya. Dia bukan cuma ngebuka mata Gehazi. Kalau baca cerita bilang kan habis itu dia ngebutain mata pasukan-pasukan itu. Nah. Jadi mereka nggak betul-betul bisa ngelihat. Ini nggak tahu secara figuratif atau literal, tapi dia buta, mereka nggak bisa lihat. Jadi nggak tahu ini tempatnya apa. Akhirnya nanya kan ke Elisa, apakah ini kamu orangnya? Dia mereka lagi nyampe Elisa, menurut Elisa kan. Apa ini Bukan. tempatnya? Dia bilang, oh, bukan. Sini gue bawa ke tempatnya. Padahal bukan tempat lain. Itu bohong kan kalau secara kita Iya, pakai Iya. definisi bohong yang sederhana. Bohong itu. Ya, kecuali lu bilang ya berarti Elisa berdosa di situ. Ya mungkin aja, tapi masa dia dalam kebohongan dan dosanya itu dia muzizat di situ kan? Iya, lucu Kan kan. kayaknya enggak kan. Hmm. Jadi kalau gue bilang bohong sendiri secara intinya nggak masalah, yang penting lo punya makna, punya tujuan, emang niat yang baik, dan pada akhirnya yang tahu niat yang baik Betul. adalah Tuhan, bahkan bukan hati lu sendiri. Nah itu yang lo mesti sadar gitu loh, dalam hati lu masa gue punya niat yang baik, tapi hanya Tuhan yang tahu, dan hati lu yang mungkin yang lebih dalam atau Roh Kudus yang bisa selalu Menggerakkan. lu sebenarnya cuma justifikasi aja padahal tujuan lu bukan baik. Makanya pentingnya itu dekat sama Tuhan kan gitu. Jadi lu bisa berhikmat kayak Salomo. Jadi Iya. lu tahu. Tuhan tuh maunya sebenarnya Iya. apa, dan lu tahu bahwa maksud lu benar-benar baik gitu. Kalau lu cuma bikin-bikin ya Ya akhirnya iya perasaan tuh deceitful iya, itu. semua akhirnya membenarkan diri. Siapa sih yang mau dirinya bersalah? Pasti akhirnya kita membenarkan diri. Gue bohong demi dia, gue bohong demi dia, gue bohong demi dia. Gue jujur juga demi dia. Bingung jadinya. Iya, iya. Semua demi dia. Ya, ya, ya. Jadi kalau menurut kan kalau white lie dari kalian udah kasih apa pandangan lah. Nah menurut nah tapi gini be, Majuel, kembali lagi ke kultur dan budaya kita gimana tempat tinggal kan. Itu ada tuh orang yang ya kalau contoh ya kalau orang barat mah mereka nggak mau yang istilahnya bertele-tele, itu the point. Iya. Lu mau ngomong apalah ibaratnya. Tapi kan kalau budaya timur lebih kayak bertele-tele, Iya. lebih kayak lu bangun suasana, lu pengen segala macam, lu ibaratnya hubungan lu lebih diutamakan. Nah itu kan kecenderungan untuk white lie itu lebih banyak di kultur dan budaya timur kan sebenarnya. Iya. Utamanya contohnya di mana-mana budaya timur adalah kalau ngasih sesuatu jangan langsung diterima gitu kan. Nanti balas budi jadi. Bukan masalah sudinya, jangan terima sampai bilang enggak sampai udah 3 kali bahwa oh berarti emang dia pengen mau ngasih baru terima. Lu pengen terima pun lu mesti bilang enggak dulu kan, berarti bohong tuh itu kan. Gue pengen sih sebenarnya enggak, tapi pokoknya gue 3 kali. Gue tahu di sana emang mau ngasih sih, tapi demi sopan santun gue mesti tolak dulu. Iya, misalnya. iya. Kan bohong tuh. Ya baik lagi gue bilang kan bohong itu pada dasarnya kalau menurut gue bohong yang kayak gitu pada dasarnya bukan dosa. Itu sangat terkait hikmat itu kan satunya adalah mengerti konteksnya kan. Konteks dan budaya, kalau memang konteks dan budaya begitu ya begitu. Iya, Ya ikutin iya. aja. Nah itu perlu hikmat. Sedangkan kan kalau misalkan ya ada nih kayak misalkan kalau lu cultural shock ya. Kan kalau kalau kita ya kalau ke luar negeri gitu, kalau culture shocknya kan orang luar negeri kan nggak mau orang luar tuh kayak orang bule tuh ya males lah berbahasa basi. Interaksi sosial itu kayaknya kalau lu nggak penting-penting lebih baik dipersingkat gitu. Ya mereka nanya, maksudnya mau nanya kabar lu aja tuh sebenarnya udah good sign gitu loh bahwa lu deket gitu. Ya lu pasti kan berharap itu, gue pengen ditanya nih, gue udah buat baiknya sama lu segala macam itu. Ya itu sih masalahnya di kultur aja sih, kultur Ya, style sih. Stylenya aja. Jadi ini sih. Atau ada tambahan untuk white lie guys? Kalau Ya, gue cuma mau kasih disclaimer maksudnya tadi gue berkali-kali nekenin itu nggak dosa. Gue tuh bilang bahwa white lie, semua kebohongan itu bahkan kejujuran pun juga selalu ada konsekuensinya. ada konsekuensinya. Itu yang harus Ya, lebih dipertimbangkan dan perlu hikmat. Makanya mintalah hikmat. Dan gue cuma bilang bahwa seringkali sebenarnya jujur itu lebih baik daripada bohong. Itu aja sih. Itu aja sih. Kalau jual udah nggak ada. Lu stop bohongin gua, men. Gua cekel lagi bohongin. Ya itu aja sih. Paling pembahasan white lie gitu aja teman-teman ya. Sampai jumpa di next pembahasan. Bye bye. Nah, ya.